Suaminya mati, tapi pestanya belum selesai. Dan kini, tamu-tamu berikutnya mulai berguguran satu persatu. Aku tak tahu kapan semuanya mulai salah. Mungkin sejak pertama kali aku melihat wajah Damar, suamiku, terlalu tenang di tengah hidup yang berantakan. Yoya punya senyum yang bisa menipu siapapun. Bahkan aku, yang tiap malam tidur di sisinya. Katanya ia berhutang hanya sedikit, hanya untuk menutup kebutuhan rumah, untuk makan, untuk hidup. Tapi lambat laun aku tahu, utang itu bukan untuk hidup, melainkan untuk memuaskan sesuatu yang ia sebut harga diri. Ia suka duduk di warung, mentraktir teman-temannya. Tertawa paling keras seolah tak punya beban. Tapi setiap kali tawa itu berhenti, yang tersisa hanya tagihan, ancaman, dan tatapan orang-orang yang menunggu pembayaran. Rumah kami seperti kapal bocor, dan aku terus menimba air dengan tangan telanjang. Suatu malam aku menemukannya di dapur, menulis sesuatu di buku kecil bersampul hitam. Catatan usaha, katanya. Tapi aku tahu itu buku hutang. Nama demi nama ia tulis di sana. Dan di setiap halaman ada bekas lipatan. Ada noda minyak, bahkan di satu sudut, seperti ada bercak merah. Entah darah, entah tinta. Aku tak peduli saat itu. Yang kupikir hanya bagaimana cara bertahan. Tapi setelah malam ke-100 dari pertengkaran yang sama, aku mulai tak bisa lagi menahan amarah. Aku tak lagi melihat manusia di hadapanku. Hanya wajah yang selalu berbohong. Malam itu hujan deras dan listrik sempat padam. Dia pulang dalam keadaan mabuk, membawa kabar bahwa ada rentenir yang mengancam akan datang besok. Aku menatapnya lama, mungkin terlalu lama, dan entah dari mana keberanian itu muncul. Aku mengambil pisau dapur yang sudah tumpul di ujungnya. Aku tidak ingin membunuhnya, aku hanya ingin menghentikannya. Tapi saat darahnya menetes ke lantai, aku tahu tak ada jalan untuk kembali. Darahnya kental, hangat, dan suaranya pelan sekali saat ia menyebut namaku. Setelah itu sunyi. Aku sempat menatap tubuhnya cukup lama untuk merasa bersalah, tapi tidak cukup lama untuk menyesal. Aku menyeretnya ke halaman belakang, menguburnya di bawah pohon jambu yang tak lagi berbuah. Malam itu aku tidur dengan selimut penuh tanah dan tangan yang gemetar. Aku pikir segalanya selesai, tapi justru disitulah semuanya mulai. 3 hari kemudian, aku menemukan buku hitam itu lagi. Aku tidak tahu kenapa aku menyimpannya. Mungkin karena rasa penasaran. Mungkin karena ingin tahu siapa saja yang membuat hidupku seburuk itu. Saat kubuka, halaman pertama masih sama. Deretan nama, jumlah uang, tanggal. Tapi ada satu hal yang aneh. Nama paling atas yang dulu tertulis jelas kini tercoret. Coretan kasar seperti ditarik dengan benda tajam. Aku yakin aku tidak melakukannya. Aku menutup buku itu cepat-cepat, tapi rasa ingin tahuku menuntunku membuka halaman berikutnya. 1 nama lagi tercoret, 2 nama, 3. Aku masih coba mengingat apakah Damar pernah mengatakan sesuatu tentang mereka. Lalu sore harinya aku mendengar kabar dari tetangga. Salah satu penagih utang Damar ditemukan tewas di kiosnya sendiri. Serangan jantung katanya. Aku merinding tapi mencoba berpikir logis. Kebetulan saja, dunia penuh kebetulan. Tapi malam berikutnya 1 nama lagi tercoret, dan besoknya 1 orang lagi meninggal. Aku mulai tak bisa tidur. Suara langkah kaki di luar rumah sering muncul di tengah malam, diikuti ketukan pelan di dinding. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar sesuatu seperti bisikan. 1 lagi, tinggal 1. Suara itu menyerupai suara Damar, tapi tidak mungkin. Aku sendiri yang menutup tanah di atasnya. Hari-hari berikutnya berubah jadi kabut. Aku berhenti keluar rumah. Setiap kali ku buka buku itu selalu ada halaman baru yang berubah. Aku mulai merasa buku itu seperti hidup, seperti menulis sendiri. Aku sempat mencoba membakarnya, tapi apinya mati bahkan sebelum menyentuh kertas. Aku jadi takut pada benda yang seharusnya tidak bisa menakuti siapapun. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi di kepala ini hanya ada satu suara. Darah itu belum berhenti menetes. Aku mulai kehilangan rasa terhadap waktu. Kadang aku merasa hari belum berganti padahal matahari sudah muncul lagi. Suara ayam, suara hujan, semuanya bercampur jadi satu. Aku sering mendengar langkah kaki di dapur, padahal aku tahu aku sendirian. Kadang aku mencium bau besi dari lantai, seperti bau darah lama yang belum kering.
Dan setiap kali aku menatap bayanganku di cermin, ada noda merah di pipi yang tak pernah bisa hilang. Seolah darah itu tak mau pergi dariku. Aku mencoba mencari penjelasan. Mungkin aku hanya stres. Mungkin rasa bersalahku berubah jadi halusinasi. Tapi bagaimana menjelaskan saat aku melihat nama terakhir di buku itu tercoret? Dan keesokan harinya polisi datang ke rumah karena menemukan mayat Damar yang dikubur dangkal. Bagaimana menjelaskan bahwa tanah di belakang rumahku seperti baru saja digali, padahal aku tak pernah ke sana lagi. Polisi bilang ada yang melapor mencium bau busuk. Ya, aku hanya bisa menunduk. Mereka menanyai aku, dan aku menjawab sekenanya. Tapi saat mereka bertanya soal buku hitam itu, aku membeku. Karena buku itu tiba-tiba tak ada dimanapun. Seolah menghilang begitu saja. Malam setelah polisi pergi, aku duduk di ruang tamu. Hujan lagi. Listrik padam lagi. Dalam gelap, aku mendengar sesuatu jatuh dari rak. Saat ku pegang itu buku hitam itu. Lembab, berat, dan dingin seperti baru diangkat dari tanah. Saat ku buka, halaman terakhir berisi satu kalimat baru. Bukan nama, bukan angka. Hanya satu kalimat. Kau pikir hutang ini bisa selesai dengan darahku? Tanganku gemetar. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Di luar, suara air hujan berubah. Jadi seperti langkah kaki yang berjalan menuju pintu. Aku tahu itu delusi. Aku tahu aku sudah kehilangan akal sehat. Tapi entah kenapa aku menatap pintu itu lama sekali. Menunggu seseorang masuk. Dan saat gagang pintu bergetar, aku merasa semua udara di rumah ini berhenti bergerak. Aku mencoba menenangkan diri. Kubuka lagi buku itu. Berharap halaman itu kosong. Berharap semua yang kulihat tadi hanyalah bayangan pikiranku. Tapi kini di bawah kalimat itu, ada satu nama baru tertulis rapi. Namaku sendiri. Jadi sebenarnya jumlah hutang yang sangat besar. Tak mungkin dibayar oleh manusia manapun. Aku tak tahu siapa yang menulisnya. Aku tak tahu kenapa tanganku sendiri terasa lengket oleh tinta hitam yang belum kering. Tapi di dada ini, sesuatu berdenyut seperti napas orang yang baru saja bangkit dari kubur. Ku mulai mengerti bahwa kutukan itu bukan berasal dari buku, tapi dari aku sendiri. Dari rasa bersalah yang tak mau mati. Dari amarah yang kubiarkan hidup. Mungkin darah yang kutumpahkan malam itu membuka sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang tak bisa ditutup lagi. Sejak saat itu, aku menulis setiap hari. Nama-nama baru. Orang-orang yang pernah membuatku takut. Yang pernah menatapku dengan curiga. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Tapi setiap kali aku menulis, aku merasa sedikit lebih lega, sedikit lebih ringan. Seolah aku sedang membayar sesuatu, meski aku tak tahu kepada siapa. Tapi setiap nama yang kutulis, tak lama kemudian kudengar kabar mereka mati. Kecelakaan, bunuh diri, entah apapun itu. Buku itu sekarang penuh, dan aku tidak punya halaman lagi. Kadang aku berpikir untuk menyerahkan diri, tapi untuk apa? Tidak ada yang akan percaya pada cerita tentang buku hutang yang hidup. Mereka hanya akan menganggapku gila. Mungkin memang aku sudah gila, tapi ada satu hal yang membuatku tetap sadar. Malam-malam tertentu, aku mendengar suara dari halaman belakang. Suara cangkul, suara tanah yang digali. Seperti seseorang sedang mencari jalan keluar dari bawah sana. Dan di saat itu, aku tahu Damar belum selesai denganku. Aku pernah mencoba menulis namaku lagi di halaman terakhir, berharap semuanya berhenti di situ. Tapi tintanya tak mau menempel. Kertasnya menolak. Mungkin karena aku sudah menjadi bagian dari buku itu sendiri. Kadang aku berpikir, mungkin aku memang layak di sini, di antara daftar orang-orang yang mati. Karena utang yang bukan milikku. Yuri lagi tahu batas antara menulis dan menghapus, antara hidup dan membayar. Sekarang setiap kali hujan turun dan listrik padam, aku menunggu suara itu datang. Suara halaman buku yang terbuka sendiri. Diikuti bisikan lembut yang menyebut namaku. Aku tak melawan lagi. Aku hanya duduk diam, menatap huruf-huruf yang menari dalam gelap, dan dalam hening itu aku sadar satu hal. Tidak ada hutang yang benar-benar lunas. Ya hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dari satu hati yang menyesal ke hati yang belum berdarah. Dan malam ini, saat aku menulis kalimat terakhir ini, aku mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Langkah yang ku kenal, suara napas yang pelan tapi berat. Aku tidak akan berbalik. Ku sudah tahu siapa yang berdiri di belakangku. Mungkin kali ini giliranku yang ditagih. Aku masih ingat betul aroma malam itu. Wangi tumisan bawang, mentega yang meleleh di wajan, dan suara minyak yang berdesis seperti bisikan. Dulu setiap kali aku memasak,
Damar selalu berkata kalau masakanku satu-satunya alasan ia pulang ke rumah. Tapi belakangan, aku sadar ia tak lagi pulang karena rindu, melainkan karena rasa lapar yang tak pernah selesai. Lapar pada sesuatu yang tak bisa kuberi. Uang, hiburan, kebebasan, dan mungkin perempuan lain. Tapi malam itu aku memasak lagi untuknya. Sebagai perdamaian katanya. Katanya ia ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu itu hanya omong kosong, tapi aku tetap menyalakan kompor. Memotong daging, menyiapkan piring terbaik. Seperti dulu saat kami masih saling cinta. Mungkin aku hanya ingin menipu diriku sendiri, bahwa masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari rumah ini. Ia datang dengan langkah gontai dan wajah penuh lelah. Nak tahu ia mabuk, tapi kali ini aku tidak marah. Aku menyuruhnya duduk, menyalakan lilin di meja makan dan menuangkan sup panas ke dalam mangkuk. Iriti senyum geliau. Senyum yang dulu bisa buat kami memaafkan segalanya. Enak baunya, katanya. Ku membalas dengan senyum yang kaku. Saat ia mulai makan, aku memperhatikan setiap gerakannya. Sendok yang beradu dengan piring, suara seruput pelan, napasnya yang berat. Semuanya terasa begitu biasa, tapi di dalam kepalaku ada sesuatu yang menunggu. Sebuah keheningan yang menekan dari dalam dada. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan waktu itu. Mungkin aku hanya ingin membuatnya berhenti. Berhenti berbohong. Berhenti membuatku merasa kecil. Berhenti menghancurkan setiap harapan yang pernah kami bangun. Jadi malam itu, aku tambahkan sesuatu ke dalam supnya. Bukan racun mematikan. Hanya sedikit cairan dari botol kecil yang pernah kupakai membunuh tikus di dapur. Aku pikir itu cukup untuk memberinya pelajaran, membuatnya lemah, membuatnya takut. Tapi ternyata lebih dari itu. Beberapa menit setelah ia menghabiskan mangkuk pertama, wajahnya berubah. Pucat, keringat dingin, tangan gemetar memegang sendok. Aku berdiri ingin menolong tapi tubuhku seperti terkunci. Ia menatapku dengan mata yang sudah kehilangan bentuk. Berusaha bicara, tapi hanya keluar suara seperti seseorang yang tersedak udara. Dalam hitungan detik ia rebah di kursi. Tubuhnya tersungkur ke meja, menumpahkan sup yang masih panas ke lantai. Bau mentega yang tadi menenangkan kini bercampur dengan aroma logam yang menusuk hidung. Aku tidak menjerit. Aku hanya berdiri, memandangi tubuhnya yang tak bergerak. Dan di kepalaku hanya ada satu pikiran. Akhirnya selesai. Tapi saat aku memegang bahunya, aku merasa masih ada sedikit denyut di nadinya. Dan dalam sekejap rasa lega itu berubah jadi ketakutan. Takut aku sudah melewati batas, tak bisa kembali. Aku menyeret tubuhnya ke kamar mandi, memandikannya seperti mayat, lalu menguburnya di halaman belakang, di bawah tanah yang lembab. Malam itu hujan turun deras, dan aku menganggapnya sebagai tanda pengampunan. Aku tidak tahu dari siapa. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Rumah ini menjadi terlalu sunyi, terlalu kosong, tapi di sisi lain aku merasa ringan. Seperti baru saja melepaskan beban yang selama ini menindih dadaku. Aku bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku membersihkan meja makan, mencuci piring, dan berusaha melanjutkan hidup. Tapi pada malam ketiga setelah kematiannya, aku mendengar sesuatu. Suara pelan dari dapur, dentingan sendok yang beradu dengan piring. Awalnya aku pikir hanya tikus. Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu familiar. Seperti seseorang sedang makan. Aku diam di tempat tidur, menahan napas. Suara itu berhenti sebentar, lalu muncul lagi. Kali ini disertai suara kursi yang digeser pelan. Aku memberanikan diri keluar kamar, berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati. Tapi saat aku sampai di sana, meja makan kosong. Tak ada siapa pun. Hanya piring bersih yang mengilap di bawah cahaya lampu. Aku menatapnya lama, lalu tertawa kecil pada diri sendiri. Kau mulai gila, kataku dalam hati. Tapi ketika aku hendak mematikan lampu, aku mencium aroma mentega dan bawang putih. Aroma masakan yang sama seperti malam itu. Sejak malam itu, aroma itu selalu muncul setiap pukul 8 malam. Kadang lebih kuat, kadang samar, tapi selalu sama. Bau yang dulu membuatku merasa dicintai, kini membuatku ingin muntah. Dan suara sendok itu selalu ada, seperti ritual. Aku mencoba membiasakan diri menganggapnya hanya imajinasi. Tapi setiap kali aku menutup mata, aku bisa mendengar tawa pelan di antara bunyi piring. Tawa yang terlalu kukenal. Suatu malam, aku duduk di ruang makan dengan lampu padam, hanya menunggu.
Ku ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa semua ini hanya hasil rasa bersalah. Tapi saat jam dinding berdetak ke angka 8, aroma itu muncul lagi. Aku melihat meja makan, dan di situ piringku yang seharusnya kosong penuh dengan makanan. Hidangan yang sama seperti malam itu. Aku tak pernah menyiapkannya. Aku tahu itu. Tapi entah kenapa sup itu masih panas. Uapnya naik perlahan, dan di kursi seberang ada lekukan halus seperti seseorang baru saja duduk di sana. Aku tidak berani bergerak, hanya menatap uap itu sampai perlahan memudar. Dan saat uap terakhir menghilang, aku mendengar suara berbisik di dekat telingaku. "Terima kasih, sayang." Suara itu membuatku hampir jatuh dari kursi. Tapi tidak ada siapapun di sana. Tidak ada. Hanya aku dan piring yang kini kosong. Malam demi malam berjalan seperti itu. Aku berhenti makan, berhenti tidur di kamar. Aku pindah ke ruang tamu. Tapi suara sendok itu tetap mengikuti. Kadang aku mendengar napas di leherku saat aku mencoba tidur. Kadang kursi bergeser sendiri. Aku bahkan melihat bekas tangan di meja yang berdebu. Semua hal kecil itu menumpuk, membuatku tidak tahu mana yang nyata, mana yang hanya penyesalan. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Atau Demenades padanya. Aku bilang aku tidak bermaksud membunuh. Aku hanya ingin dia berhenti menyakitiku. Tapi semakin sering aku bicara, semakin kuat bau masakan itu muncul. Seolah setiap kata yang keluar dari mulutku memanggilnya kembali ke meja makan. Suatu malam aku memutuskan untuk menghentikan semuanya. Aku pergi ke dapur, mengambil wajan, minyak, bumbu, dan memasak lagi hidangan yang sama seperti malam itu. Tanganku gemetar saat mencicipi kuahnya. Aku duduk di kursi yang dulu ia duduki, menatap piring itu lama, lalu berkata pelan, "Ini yang terakhir." Aku makan perlahan, gigitan demi gigitan, sambil menangis. Rasanya asin oleh air mata, tapi hangat. Saat sendok terakhir menyentuh bibirku, aku mendengar suara langkah kaki di belakang. Lalu suara kursi ditarik. Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa itu. Dan saat suara sendok lain mulai terdengar, menyatu dengan milikku, aku menyadari satu hal. Meja ini tidak pernah benar-benar kosong. Aku hanya berpura-pura tidak melihat. Sekarang setiap malam aku makan berdua, meski hanya satu kursi yang terisi. Kadang aku berbicara padanya, menceritakan hal-hal kecil seperti dulu, tentang hujan, tentang tetangga, tentang sepi. Dan di sela suaraku selalu ada tawa pelan yang menjawab. Ku tahu di orang lain akan menganggapku gila, tapi bagi kami ini cukup. Kadang aku berpikir mungkin aku tidak sedang dihantui. Mungkin ini caraku menebus dosa dengan melayani roh yang tak mau pergi. Tapi malam-malam belakangan sesuatu mulai berubah. Setiap kali aku menaruh sendok di piring, ada tangan lain yang menahannya. Dingin, lembab, tapi nyata. Aku tak bisa menariknya. Aku mencoba berteriak tapi tak ada suara. Dan saat aku akhirnya berani menatap ke depan, wajahnya ada di sana. Wajah Damar, pucat tersenyum dengan bekas sup kering di bibirnya. Dia berkata pelan, "Sekarang giliranku yang masak." Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Hanya bau gosong yang memenuhi rumah dan suara mendesis dari dapur. Tapi orang-orang bilang, setiap malam dari arah rumah ini tercium aroma masakan yang sama. Mentega, bawang putih, dan sesuatu yang mirip daging hangus. Kadang mereka juga mendengar suara dua orang tertawa di meja makan, padahal rumah ini sudah lama kosong. Dan jika kau lewat di depan rumahku saat malam hujan, jangan berhenti. Jangan tengok ke dalam jendela dapur, karena di sana, mungkin kau akan melihat aku dan Damar masih duduk di meja yang sama, dengan piring yang tak pernah benar-benar kosong, mengulang hidangan terakhir yang tak pernah selesai. Yudewisi pernah tahu bahwa membunuh seseorang tidak mengakhiri apapun. Kupikir begitu darah berhenti menetes, segalanya akan berhenti. Rasa takut, rasa marah, semua. Tapi ternyata tidak. Setelah malam itu, justru segalanya mulai berjalan ke arah yang tak bisa kupahami. Damar mati di depanku dengan mata yang masih terbuka, memandangku seperti seseorang yang baru saja menemukan kebenaran yang terlambat ia sadari. Aku bahkan tidak menangis saat itu, tidak menjerit, hanya diam. Dalam diam itulah aku merasa seolah seluruh dunia ikut berhenti, bernapas bersamaku. Kupikir dengan menghapusnya, aku bisa memulai hidup baru. Tapi yang kutemukan hanyalah kesunyian yang tidak wajar, sejenis keheningan yang bisa membelah isi kepala dan membuatmu ingin menggali lubang di dadamu sendiri. Beberapa hari setelah itu,
Aku membuka dompet dan buku catatannya. Di sana, deretan angka menatapku seperti barisan mata yang menuntut. Nama-nama orang yang ia hutangi, jumlah uang, tanggal, dan di beberapa halaman bahkan ada catatan kecil seperti "Jangan sampai tahu istriku." Hatiku mual membaca itu, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dari pengkhianatan. Tanggung jawab yang tersisa setelahnya. Aku tahu para penagih itu akan datang. Satu persatu mengetuk pintu dengan wajah yang penuh ancaman. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa Damar sudah mati. Jadi aku membuat keputusan sederhana. Aku akan membayar semua utangnya. Dengan begitu, semuanya selesai. Tidak ada lagi yang akan datang mencariku. Tidak ada lagi suara dari masa lalu yang menghantuiku. Atau setidaknya, begitulah yang kupikir. Penagih pertama datang siang hari, lelaki bertubuh besar dengan wajah yang tampak tidak sabar. Aku menggenggam amplop tebal berisi uang tunai, hasil menjual perhiasan dan sisa tabungan. Tanganku gemetar saat menyerahkannya, tapi ia hanya tersenyum kecil. Akhirnya lunas, katanya. Tapi ketika aku mengangkat pandangan, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku kaku. Senyum itu bukan miliknya, itu senyum Damar. Pipi kiri yang menurun, mata yang sedikit miring, persis seperti saat aku terakhir kali melihat wajahnya sebelum ia mati. Dan yang lebih menakutkan, di lehernya ada garis merah panjang seperti bekas sayatan. Ku berkedip, dan wajah itu kembali normal. Aku berusaha menenangkan diri, menganggap itu hanya bayangan. Tapi ketika ia berbalik meninggalkan rumah, aku mencium bau yang familiar. Bau darah yang sudah mengering. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku semain coba membayangkan menonton televisi apa saja untuk menyingkirkan pikiran itu. Tapi setiap kali mataku terpejam, wajah itu muncul lagi. Pucat, membusuk, tapi tersenyum seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu dariku. Penagih kedua datang 2 hari kemudian. Seorang perempuan paruh baya, suaranya lembut, tapi matanya tajam. Dia bilang Damar pernah meminjam uang untuk urusan pribadi. Aku tidak bertanya urusan apa. Aku hanya menyerahkan uang dengan tangan dingin. Tapi saat uang itu berpindah, ia menatapku lama sekali. Terlalu lama. Dan saat aku berani mengangkat kepala, aku melihat wajah itu berubah. Kulitnya mengelupas di sisi pipi, bibirnya sobek. Tapi senyumnya masih sama. Senyum Damar. Aku terpaku. Pong di tangannya jatuh ke lantai, tapi ia tidak memungutnya. Ia hanya berkata pelan, "Masih ada satu lagi yang belum kau bayar." Suaranya berat, serak, dan terlalu mirip. Lalu ia pergi begitu saja. Setelah itu rumahku tidak lagi terasa seperti rumah. Setiap dinding seperti berbisik. Setiap bayangan di cermin tampak sedikit lebih hidup dari seharusnya. Kadang aku merasa ada yang duduk di kursi ruang tamu. Kadang mendengar langkah di dapur. Aku tahu itu tidak mungkin. Tapi bagian dalam diriku mulai percaya bahwa mungkin. Sebagian dari Damar belum benar-benar pergi. Aku mulai kehilangan waktu. Hari dan malam menyatu. Aku pergi ke rumah penagih berikutnya dengan tubuh lemas, membawa amplop terakhir yang tersisa. Lelaki itu menerima uangku tanpa banyak bicara. Tapi ketika jarinya menyentuh amplop, sesuatu yang aneh terjadi. Ia menatapku, dan pupil matanya membesar, membulat hitam sepenuhnya. Dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Bayarannya bukan uang. Aku menjatuhkan amplop, mundur beberapa langkah. Lelaki itu tersenyum, dan kali ini tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu betul siapa yang sedang menatapku lewat wajahnya. So itu Damar. Dia berkata pelan, "Kau pikir aku pergi begitu saja?" Aku berlari pulang, menutup semua pintu dan jendela, tapi bayangannya selalu menyelinap lewat celah-celah suara. Di cermin, di refleksi air, di bayangan sendok, kadang aku melihatnya duduk di meja makan, kadang berdiri di pojok ruangan, sambil menatapku tanpa kata. Ia tidak marah, tidak juga mengancam. Ia hanya menunggu, seperti penagih yang sabar menanti gilirannya dibayar. Suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berdiri di tengah ruangan gelap, dan di depanku ada meja panjang penuh amplop. Setiap amplop berisi foto-foto orang yang telah kutemui untuk melunasi utang-utang Damar. Di ujung meja ada satu amplop kosong. Aku bertanya, "Ini untuk siapa?" Suara dari belakang menjawab, "Untukmu." Aku berbalik dan di sana Damar duduk menatapku dengan mata kosong. Ia tidak membusuk kali ini. Ia terlihat tenang bahkan damai.
Tapi di atas meja, di depan amplop kosong itu ada cermin kecil. Ku menatapnya, dan di pantulan itu bukan aku yang kulihat, melainkan dirinya. Dengan darah mengalir dari bibir, tersenyum, lalu berkata, "Kau sudah melunasi semua. Sekarang giliranmu membayar." Aku terbangun dengan tubuh berkeringat. Pagi itu di meja makan, amplop yang sama muncul. Kosong. Tanpa nama, tanpa uang. Hanya secarik kertas kecil bertuliskan satu kalimat. Bayaran terakhir selalu dengan jiwa. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkin aku sudah gila. Tapi sejak itu, setiap kali aku mencoba keluar rumah, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Pintu terkunci dari dalam meski kuncinya masih di tanganku. Lampu berkedip setiap kali aku menyebut namanya. Dan suara itu, suara langkah kaki di belakangku, tidak pernah berhenti mengikuti. Hari demi hari aku merasa tubuhku semakin ringan. Tapi bukan karena lega. Lebih seperti sesuatu sedang diambil perlahan dari dalamku. Aku jarang makan, jarang tidur, tapi tidak merasa lelah. Kadang aku melihat bayangan sendiri berjalan lebih dulu sebelum aku melangkah. Kadang aku merasa tanganku bukan milikku lagi. Ada saat-saat di mana aku duduk diam selama berjam-jam tanpa tahu apa yang kupikirkan. Seperti seseorang yang menunggu giliran dipanggil. Lalu malam itu datang. Hujan deras, petir sesekali menerangi halaman belakang tempat Damar dikubur. Aku duduk di kursi ruang tamu dengan amplop kosong di pangkuan. Aku tahu aku harus menulis sesuatu di dalamnya, tapi apa? Nama? Uang? Tidak ada yang tersisa dariku selain rasa takut. Di luar, suara langkah kaki mendekat, pelan tapi pasti. Aku tahu itu bukan tetangga. Aku tahu langkah itu. Langkah orang yang dulu selalu pulang larut malam. Sedikit terseret, sedikit goyah. Aku memejamkan mata, berharap semuanya berhenti. Tapi langkah itu tak berhenti sampai di depan pintu. Ada ketukan pelan, 3 kali. Ku menahan napas, lalu suara itu terdengar pelan, datar tapi jelas. "Buka." Aku datang menagih. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada udara yang tersisa. Tubuhku kaku, amplop di tanganku tiba-tiba berat. Saat aku menatapnya, ada darah merembes keluar dari dalamnya. Hangat, segar. Aku melemparkannya ke lantai, tapi darah itu tetap mengalir. Membentuk jejak menuju pintu, aku berdiri, berjalan seperti dalam mimpi, membuka kunci dengan tangan gemetar. Dan di sana ia berdiri, tidak membusuk, tidak hancur, hanya Damar dengan mata kosong dan senyum yang tenang. Ia tidak bicara apa-apa, hanya menatapku. Lalu mengangkat tangannya membuka telapak yang penuh bekas luka. Di tengah telapak itu, ada amplop lain. Sama persis dengan punyaku, tapi di sana tertulis namaku. "Ini bayaran terakhir," katanya. Suaranya tidak marah, tidak lembut, hanya datar seperti suara seseorang yang sedang menghitung. Aku mengulurkan tangan, tapi begitu amplop itu menyentuh kulitku, semuanya gelap. Aku tidak jatuh, tidak juga pingsan. Hanya kehilangan arah, seperti tenggelam dalam air tanpa dasar. Dalam kegelapan itu aku mendengar suara langkah-langkah lain. Ratusan, ribuan mendekat. Suara-suara orang yang pernah kuserahkan uangnya. Mereka datang menagih satu persatu. Dan di tengah mereka Damar berdiri sambil berkata pelan, "Kau ingin membayar semuanya. Sekarang kau bagian dari perhitungan itu." Entah berapa lama aku terjebak di sana. Mungkin beberapa detik, mungkin selamanya. Tapi ketika aku membuka mata lagi, aku tidak berada di rumahku. Aku berdiri di depan pintu orang lain, membawa amplop kosong di tangan. Dan di dalam amplop itu ada kertas dengan satu nama baru. Aku membaca nama itu pelan. Dan baru saat itulah aku sadar, aku menjadi seperti mereka, penagih. Wajahku, tubuhku, suaraku bukan lagi milikku. Ku adalah bagian dari utang yang tidak pernah lunas. Dan setiap kali seseorang membunuh karena ingin bebas dari rasa bersalah, kami akan datang. Menagih. Karena darah, sekali tumpah tidak pernah bisa dibayar dengan uang. Jadi hanya menunggu giliran. Sampai yang menumpahkannya siap membayar dengan jiwa sendiri. Di malam itu Bekasi terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun pelan-pelan, menetes dari ujung genting dan membentuk irama aneh di atap rumah tua itu. Sari duduk di kursi dapur, menatap kulkas putih yang berdiri di sudut ruangan. Di dalamnya, tubuh suaminya Rudi sudah membeku selama 3 hari. Adalah solusi terbaik. Tak ada bau, tak ada darah, tak ada alasan bagi tetangga untuk curiga. Tapi yang tidak ia perhitungkan adalah rasa dingin itu.
ternyata juga membeku di dalam dirinya. Ia ingat malam ketika itu terjadi. Rudy pulang mabuk seperti biasa. Uang gajinya habis entah kemana. Wajahnya merah, kata-katanya kasar. Dan tangan itu, tangan yang dulu ia cintai, menamparnya lagi. Tapi malam itu Sari tidak menangis. Dia diam. Lalu masuk ke dapur, mengambil pisau besar yang biasa ia gunakan untuk memotong daging. Ketika Rudy tertidur di kursi ruang tamu, ia melangkah perlahan, menatap wajah itu untuk terakhir kalinya. Pisau itu menembus dada Rudy seperti menembus sepotong daging beku. Sekali tusuk, 2 kali, lalu senyap. Saat darah mengalir di lantai, Sari hanya duduk memandangi tubuh itu dan merasa entah bagaimana, lega. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Ia panik, ia harus sembunyikan jasad itu. Ia tidak bisa menjelaskan pada siapapun kenapa ia melakukannya. Maka ia seret tubuh Rudy ke dapur, membuka freezer besar yang biasanya hanya berisi ikan dan es batu, dan menjejalkan tubuh itu di dalam. Sejak malam itu ia tidak lagi tidur nyenyak. Suara pintu kulkas seperti terus terbuka sendiri. Awalnya ia pikir itu hanya angin, tapi suara itu datang lagi, selalu pada jam yang sama, pukul 2 dini hari. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, kulkasnya selalu tertutup rapat. Namun ada sesuatu yang lain, bau aneh yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sekadar busuk, tapi seperti bau daging beku yang dipaksa hidup lagi. Malam keempat, Sari mendengar suara lirih. Samar, seperti dari balik lapisan es. Dingin ya, Bu? Ia membeku di tempat. Suara itu jelas suara Rudy. Ia tahu nada itu. Nada yang selalu terdengar setiap kali Rudy mengejeknya. Sari berlari ke kamar, menutup pintu, tapi suara itu tidak berhenti. Kenapa diam? Bukain dikit biar hangat. Ia menutup telinganya dengan bantal, tapi di kepalanya suara itu justru semakin keras. Seperti berbisik langsung di telinga. Paginya listrik padam karena hujan deras. Sari panik, takut jasad Rudy mencair. Ia mencoba swing selain genset kecil yang ada di belakang rumah. Tapi suara mesin tidak mau hidup. Ia masuk lagi ke dapur, berharap listrik segera kembali. Tapi saat ia menatap kulkas, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Berdetak sejenak. Damai di permukaan pintu freezer, dan di sana, samar tapi jelas terlihat bentuk wajah. Wajah Rudy. Matanya terbuka, senyumnya dingin, bibirnya membiru. Joey mundur di hampir jatuh, tapi tak bisa memalingkan pandangan. Wajah itu seperti sedang menatap langsung ke matanya. Ia mencoba mematikan kulkas, mencabut kabelnya. Tapi bahkan setelah kabel dicabut, suara mesin masih berdengung. Freezer itu tetap hidup. Sari mulai kehilangan akal sehatnya. Joey menutupi kulkas dengan kain. Tapi tiap malam kain itu selalu jatuh ke lantai. Joey menutup pintu dapur. Tapi setiap pagi pintu itu terbuka kembali. Bahkan saat ia mengunci dengan gembok, gemboknya hilang begitu saja keesokan harinya. Suara-suara makin sering datang. Kadang seperti ketukan sendok di logam. Kadang seperti suara napas berat dari dalam kulkas. Tapi yang paling membuatnya tak tahan adalah suara tawa. Tawa rendah dan serak yang hanya muncul ketika rumah benar-benar sepi. "Kamu pikir bisa simpan aku selamanya?" tanya suara itu. Sari mulai berbicara sendiri. Ia berdebat dengan udara. Dia menyalahkan dirinya, lalu menyalahkan Rudy, lalu menyalahkan kulkas itu. Hingga suatu malam, ia duduk di depan freezer sambil membawa panci besar dan pisau. "Kalau kau mau keluar, keluarlah. Aku tidak takut lagi," katanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya dengung mesin dan tetesan air dari atap. Tapi perlahan pintu kulkas bergetar sedikit, lalu berhenti. Sari menatapnya tanpa berkedip. Tangannya memegang gagang pisau erat-erat. Lalu sesuatu terdengar. Suara retakan es pelan tapi berkelanjutan, seperti tulang yang mulai mencair. Dari celah pintu kulkas keluar kabut putih dingin. Dan di balik kabut itu, mata. 2 mata pucat menatap dari dalam. "Aku kedinginan, Bu," katanya lagi. Sari berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam bunyi mesin yang makin keras. Dia memukul pintu kulkas dengan pisau, berulang kali, hingga logamnya penyok. Tapi setiap kali ia berhenti, ada suara tawa lirih yang menyelinap dari dalam. "Jangan rusak rumah kita. Aku masih di sini." Setelah malam itu tidak ada lagi yang melihat Sari keluar rumah. Tetangga mengira ia pergi ke kampung, karena rumahnya selalu tertutup rapat. Tapi seminggu kemudian, seorang petugas listrik datang karena laporan warga tentang bau aneh. Saat pintu rumah didobrak, mereka menemukan kulkas besar itu masih menyala.
Saat dibuka, tidak ada tubuh di dalamnya. Hanya lapisan es tebal yang membentuk sesuatu seperti wajah manusia. Tersenyum. Di balik kaca beku. Di lantai dapur, Sari duduk membatu, matanya kosong menatap kulkas itu tanpa berkedip. Bibirnya kaku, tapi suaranya masih terdengar pelan. Seperti gumaman dari mimpi yang tak berakhir. Aku sudah nyalain listriknya, Mas. Sekarang kau hangat kan? Bekasi, sore hari yang lembab. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah yang menyesakkan. Di dalam rumah kecil bercat kusam itu, Rara duduk di lantai ruang tamu, menatap ubin dengan pandangan kosong. Joy menyesal membeli ubin putih itu, karena kini setiap bercak samar di permukaannya, seperti mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia hapus dengan paksa. Di bawah ubin itu, suaminya, Doni, berbaring diam selamanya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena ajal alami, tapi karena malam itu Rara kehilangan sabar. Doni adalah laki-laki dengan mulut tajam dan tangan berat. Setiap hari ia pulang dengan amarah dan utang baru. Setiap bulan, Rara harus menanggung malu karena didatangi penagih yang menjerit di depan rumah. Memaki namanya, memaki suaminya. Malam terakhir Doni datang dengan wajah babak belur. Marah karena uang hasil jual motor tidak cukup untuk melunasi tagihan judi. Ia menuduh Rara menyembunyikan uang. Ia menampar, ia menendang. Tapi kali ini Rara melawan. Dengan palu yang terselip di bawah lemari, ia menghantam kepala Doni berkali-kali. Sampai suara makian itu berhenti menjadi suara manusia dan berubah jadi bunyi lembek seperti daging basah. Jamal Semwat, emosi dalam diam, membersihkan darah, menggali lantai ruang tamu, menimbun tubuh itu bersama semua yang ia pendam selama bertahun-tahun. Ketika semua selesai, ia duduk di tengah ruangan dan menangis. Ia mikir setelah itu ia akan tenang. Ia salah. 3 hari kemudian ia mulai mendengar suara ketukan pelan. Awalnya ia pikir itu pipa air di bawah rumah. Tapi ketukan itu punya irama. 2 kali cepat, lalu jeda, lalu 1 ketukan panjang. Seperti seseorang sedang mencoba memanggil. Dia berdiri di tengah ruang tamu, memandangi lantai itu. Lalu menepuk pipinya sendiri, menegur dirinya agar waras. Tapi malam berikutnya, ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. Seperti tulang memukul kayu dari dalam. Dia mencoba menutup telinga. Tapi lantai bergetar pelan tapi pasti. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang ingin keluar. You meant to be sebagamot dengan karpet tebal. Tapi bahkan karpet itu pun ikut bergetar. Seminggu kemudian, ia memutuskan menjual rumah itu. Ia yakin jika rumah ini pergi maka semua kenangan kelam pun akan ikut pergi. Dia mengundang agen properti dan beberapa calon pembeli. Di hadapan mereka, ia tersenyum sopan, berusaha tampak wajar. Namun saat salah satu pembeli muda berjalan ke tengah ruang tamu, ia berhenti dan menatap lantai. Budis, ada yang ketuk dari bawah. Rara tertawa kaku. Mungkin tikus. Tapi wajah pembeli itu pucat. Dia menunduk lalu mendengar lagi. Tok, tok, tok. Suara itu jelas datang dari bawah kaki mereka. Orang itu mundur perlahan. Saya pikir saya cari rumah lain saja, Bu. Rara tak bisa menghentikannya. Begitu seterusnya. Setiap kali ada calon pembeli, selalu ada yang mendengar hal yang sama. Ada yang bilang mendengar langkah kaki di malam hari. Ada yang bilang mencium bau tanah basah di dalam rumah. Sampai akhirnya tidak ada yang mau datang lagi. Rara mulai hidup sendiri dalam keheningan yang aneh. Bukan sepi, tapi penuh bisikan yang tak bisa dijelaskan. Dia mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Kadang ia bertanya, "Kau masih di situ, Don?" Tidak ada jawaban. Tapi kadang, lantai bergetar pelan seolah menjawab ya. Suatu malam Rara bangun karena mendengar suara gesekan. Ia menyalakan lampu dan melihat ubin lantai sedikit terangkat. Hanya sepersekian senti, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti. Joy berjongkok menyentuh ubin itu dan merasa sesuatu yang hangat di baliknya. Padahal seharusnya di bawah sana hanya tanah. Yoling coba meyakinkan diri mungkin hanya udara lembab. Tapi saat ia mundur, ia melihat ada retakan kecil di sisi ubin itu. Dan dari celahnya keluar sesuatu seperti serpihan rambut hitam basah. Yoyo berteriak, tapi tak ada yang datang. Tak ada yang peduli. Rumah itu terlalu sepi untuk mendengar suara manusia. Sejak malam itu, Rara tidak lagi mencoba tidur di kamar. Joya pindah ke sofa, menatap lantai sepanjang malam. Kadang ia merasa melihat bayangan berjalan di bawah permukaan ubin. Seperti seseorang yang berputar-putar mencari jalan keluar.
Demi pintu pakai dari suara ketukan mulai berhenti. Malah semakin jelas. 3 ketukan, 1 jeda. 2 ketukan lagi. Seperti pola yang familiar. Ia baru sadar. Itu adalah pola yang biasa Doni gunakan ketika mengetuk pintu sebelum masuk rumah. Iriwalaise berbicara dengan lantai. Kadang ia meminta maaf, kadang marah. Kadang hanya menangis tanpa suara. Lie Singkwa pergi dari rumah itu. Tapi setiap kali melangkah keluar gerbang, kepalanya pusing dan langkahnya goyah. Seolah tanah di bawah rumah itu tidak mau melepaskannya. Yevi kembali masuk lalu menatap lantai itu lagi menyerah. 2 minggu kemudian tetangga mencium bau busuk dari arah rumah Rara. Polisi datang, mendobrak pintu. Di dalam rumah mereka tidak menemukan jasad di bawah lantai seperti rumor yang beredar. Tapi mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh. Lantai ruang tamu terbuka sebagian. Ubin-ubinnya terangkat membentuk tonjolan seperti seseorang yang mendorong dari dalam. Dan di tengah ruangan duduk Rara dengan mata kosong. Tangannya penuh debu, kuku-kukunya hitam karena tanah. Di depannya, lubang galian yang setengah terbuka. Ketika polisi bertanya, "Bu, apa yang ibu lakukan?" Rara menoleh perlahan, tersenyum kecil, lalu berkata lirih, "Aku hanya bantu dia keluar. Rumah ini tidak mau lupa." Setelah itu, Rara dibawa pergi. Rumah itu dibiarkan kosong. Tapi setiap orang yang lewat malam hari, entah kenapa selalu mempercepat langkah ketika melintas di depannya. Mereka bilang kadang terdengar ketukan pelan dari dalam rumah. Yang tertutup rapat itu, diikuti suara perempuan berbisik. "Sudah kubuka pintunya, Don. Sekarang giliranmu keluar." Hujan turun deras malam itu, menghantam genting rumah mereka seperti palu kecil yang tak henti. Dina berdiri di depan jendela, memandangi jalan yang basah dan sepi. Di dalam rumah hanya ada dirinya, dan rasa bersalah yang menempel di udara seperti kabut dingin. 3 hari sudah sejak kematian suaminya Rangga. Demi mereka bilang itu kecelakaan. Polisi menulisnya begitu. Duri takut membantah, karena lebih mudah membiarkan orang percaya daripada menjelaskan kebenaran. Kebenaran bahwa malam itu mereka bertengkar hebat. Tentang utang, tentang uang yang tak pernah cukup, tentang kebohongan-kebohongan kecil yang akhirnya meledak jadi kebencian. Rangga menamparnya lalu berteriak. Dina sempat mendorongnya. Satu dorongan kecil tapi cukup membuat Rangga terjatuh. Kepalanya membentur meja marmer dan darahnya mengalir cepat. Membentuk kenangan yang anehnya justru tampak tenang. Dina ingat ia hanya berdiri memandangi tubuh itu, tak tahu harus berbuat apa. Lalu entah bagaimana malam itu berakhir begitu saja. Ia membersihkan darah, memanggil ambulans dan berpura-pura panik di hadapan polisi. Kini semua sudah berlalu. Setidaknya itulah yang ia yakini sampai surat itu datang. Amplop kusam tanpa pengirim. Hanya 1 kalimat di atas kertas kuning tua. "Jika tak bisa bayar dengan uang, bayar dengan nyawa." Ia hampir menertawakannya. Siapa yang menulis surat semacam itu? Tapi tawa itu terhenti ketika ia melihat ada bercak merah di pojok kertas. Bukan tinta, tapi darah. Sejak malam itu Dina mulai sulit tidur. Dia mesti sengar langkah kaki di lorong rumah. Padahal hanya ia seorang diri. Cermin di kamar mandi berembun setiap kali ia masuk, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Pada malam keempat ketika ia mengusap embun di cermin itu, ia melihatnya untuk pertama kali. Bayangan Rangga berdiri tepat di belakangnya. Senyumnya miring, matanya sayu tapi tajam. Cium membeku, tak berani menoleh, hanya bisa menatap cermin. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Lalu mengangkat tangannya perlahan, seolah sedang menghitung. 1, 2, 3. Lalu menghilang. Dina mundur, jatuh ke lantai dan menangis tanpa suara. Gili berusaha berpikir logis. "Ini cuma halusinasi," katanya pada diri sendiri. Zuidaf semalam berikutnya ia melihatnya lagi. Kali ini di cermin ruang tamu. Kali lain di pantulan layar ponselnya. Setiap kali ia mencoba berpura-pura tidak melihat, bayangan itu semakin dekat. Suatu malam ia mendengar ketukan di pintu, pelan tapi ritmis. 3 kali, jeda, lalu 2 kali lagi. Ia membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hujan yang makin deras dan amplop kedua yang tergantung di gagang pintu. Tulisan yang sama, "Tunggakanmu belum lunas." Ia mulai curiga, mungkin ini ulah rentenir sungguhan. Ia pergi ke alamat lama tempat suaminya biasa meminjam uang, tapi warung kecil di pinggir jalan itu kini kosong. Pemiliknya sudah meninggal 2 bulan lalu.
Dibunuh katanya oleh orang yang tak dikenal. Dina pulang dengan kepala pusing, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi rumah itu menolak membiarkannya tenang. Setiap malam, lampu kamar mandi menyala sendiri. Cermin berembun bahkan ketika suhu tidak dingin. Dan kini bayangan itu mulai bersuara. Lembut, serak, terpotong-potong seperti bisikan dari dalam air. "Sudah kubayar dengan darahku, Din. Sekarang giliranmu." Dina menjerit dan melempar handuk ke cermin, tapi suaranya tetap ada. Ia memecahkan kaca, tapi serpian-serpian itu justru menampilkan pantulan wajah suaminya dalam potongan yang tak beraturan. Setiap pecahan seperti menatapnya dari arah berbeda, menuduh. Ia mencoba tidur di kamar lain, tapi setiap kali ia menutup mata, ada sensasi dingin di tengkuknya, seperti napas seseorang. Dan kadang, bisikan itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. Utang tak berhenti dengan mati. Hari berikutnya, Dina pergi ke bank. Ia ingin melunasi semua utang suaminya, berharap itu bisa menghentikan apapun yang menghantuinya. Tapi petugas bank menatapnya bingung. "Bu, semua rekening atas nama suami ibu sudah ditutup dan tidak ada catatan utang." Dina pulang dengan dada berdebar, perasaan bahwa sesuatu di luar nalar sedang menuntutnya. Malam itu ia duduk di kamar mandi, menatap cermin yang sudah retak dan bertanya lirih, "Apa maumu?" Dan dari pantulan yang retak itu wajah Rangga muncul perlahan. Bukan sekadar bayangan, tapi bentuk yang nyaris nyata. Kulitnya pucat, matanya kosong, darah menetes dari pelipis. "Bayar," katanya. Dina menangis. "Aku tidak punya apa-apa lagi." "Punya," jawabnya sambil menatap leher Dina. "Kau punya napas." Cermin itu bergetar. Suara air dari keran berubah jadi bunyi seretan aneh. Dina mundur, tapi lantai terasa lengket seolah ada tangan-tangan halus yang menahannya. Bayangan di cermin meraih keluar, menembus kaca yang pecah, dan jari-jarinya menyentuh pipinya. Dingin, terlalu dingin untuk menjadi halusinasi. Dina berteriak, memukul cermin dengan apapun yang ada di dekatnya. Cermin itu pecah sepenuhnya, memantulkan ratusan versi dirinya yang panik, ketakutan, terperangkap dalam bayangan-bayangan kecil yang menatap balik dengan mata hitam. Lalu semuanya hening. Pagi datang, rumah sunyi. Tetangga yang curiga dengan bau aneh memanggil petugas. Mereka menemukan Dina tergeletak di kamar mandi. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat seperti kaca. Di dinding dengan darah yang sudah mengering, tertulis kalimat samar, "Tunggakan lunas." Cermin yang pecah di lantai menunjukkan pantulan samar. Bukan wajah Dina, tapi wajah laki-laki yang tersenyum tenang, seolah baru saja menerima pembayaran terakhirnya. Malam itu, hujan turun deras di Bekasi. Petir menyambar sesekali, menerangi rumah kecil di ujung gang yang sepi. Dina duduk di ruang tamu, tubuhnya gemetar meski kipas angin sudah lama mati. Di atas meja, secangkir teh yang sudah dingin tak tersentuh. Matanya terpaku pada surat kusam di depannya. Amplop coklat tanpa perangko, tanpa nama pengirim. Hanya sebaris tulisan miring dengan tinta merah yang seolah digores paksa. "Jika tak bisa bayar dengan uang, bayar dengan nyawa." Dina menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena kenangan yang mendadak menyeruak bersama setiap huruf di surat itu. Ia ingat malam ketika semuanya berakhir. Malam ketika Rangga, suaminya, pulang dalam keadaan mabuk. Uang gajinya habis. Hutang menumpuk. Nama rentenir disebut berkali-kali. Seolah mereka adalah malaikat maut yang menunggu giliran. Pertengkaran malam itu begitu keras, sampai tetangga pun berhenti bicara di rumah masing-masing untuk mendengarkan. Rangga memaki, memukul meja, menuduh istrinya tak berguna. Dina yang biasanya diam melawan malam itu. Ia berteriak, menangis, lalu tanpa sadar mendorong tubuh suaminya. Hanya sedikit dorongan, tapi cukup untuk membuat Rangga kehilangan keseimbangan. Kepalanya membentur sudut meja makan. Suara itu berat, padat, dan setelahnya hanya ada diam. Darah mengalir dari pelipis Rangga, membentuk pola aneh di lantai. Dina menatap tubuh itu lama, terlalu lama, sebelum akhirnya berlari ke kamar dan menutup pintu. Keesokan harinya, orang-orang bilang Rangga mati karena kecelakaan domestik. Dina menangis di pemakaman, tapi air matanya terasa hampa. Semua berakhir, pikirnya. Semua sudah selesai, tapi surat itu membuktikan sebaliknya. Malam pertama setelah surat datang, Dina terbangun karena bunyi air menetes dari kamar mandi. Tik, tik, tik. Suara yang kecil tapi menusuk.
Yoya berjalan ke arah kamar mandi dengan langkah pelan. Begitu membuka pintu, lampu redup bergetar. Cermin besar di atas wastafel berembun, padahal udara tidak dingin malam itu. Dina menghapus embun dengan ujung tangannya. Dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan seorang laki-laki berdiri di belakangnya. Ia membeku. Jantungnya berhenti sejenak. Dalam pantulan itu, sosok itu berdiri tegak, kepala miring, darah mengering di pelipis. Wajahnya adalah wajah Rangga. Tapi yang paling menakutkan adalah senyumannya. Senyum yang tidak ia kenal. Senyum yang terasa bukan milik manusia. Dina memutar tubuh, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Saat ia menatap kembali ke cermin, bayangan itu masih ada. Kali ini lebih dekat. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya gerakan bibir yang seperti mengatakan sesuatu. Bayar, Dina menjerit, menutup wajahnya, lalu kabur ke kamar. Ia menyalakan semua lampu, menyalakan televisi, apapun untuk membuat rumah itu terasa hidup. Tapi ia tahu, mulai malam itu, sesuatu telah berubah. Rumah itu tidak lagi sepenuhnya miliknya. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sunyi. Setiap kali Dina mencoba tidur, suara langkah kaki terdengar dari kamar mandi. Lantai berderit pelan, dan pintu kamar mandi bergoyang sendiri. Kadang ia melihat bayangan lewat di dinding. Bayangan tubuh laki-laki yang berjalan pelan, menyusuri koridor, lalu menghilang di depan pintu kamar mandi. Suatu malam, Dina tak tahan lagi. Ia berdiri di depan cermin dengan wajah pucat. "Apa yang kau mau, Rangga?" Suaranya serak. Tidak ada jawaban, tapi di dalam cermin, embun perlahan membentuk huruf-huruf samar. Huruf-huruf itu bergerak lambat, seolah ditulis oleh jari tak kasat mata. Beayar air mata Dina jatuh. "Aku sudah kehilangan semuanya, Mas. Aku nggak punya apa-apa lagi." Bayangan di cermin tersenyum. Lils untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara yang berat, serak dan menggema dari dalam dada. "Kau punya nyawa." Lampu di kamar mandi padam seketika. Dina menjerit, berlari keluar, menabrak dinding. Ia bersembunyi di kamar, menggenggam ponsel erat-erat. Tapi bahkan layar ponselnya pun kini memantulkan bayangan suaminya. Wajah itu muncul di layar hitam. Senyum yang sama, tatapan yang sama. Keesokan harinya, Dina pergi ke bank. Ia berpikir, mungkin jika semua hutang suaminya lunas, semua ini akan berhenti. Tapi petugas bank berkata dengan tenang, "Maaf Bu, tidak ada catatan hutang atas nama Rangga. Semua rekening sudah ditutup." Dina hampir tak percaya. Tapi ada surat dari rentenir. Ada orang yang datang menagih sebelumnya. Petugas itu menatapnya aneh. Rentenir itu sudah meninggal 2 bulan lalu. Dibunuh. Dina pulang dengan langkah goyah. Malamnya, ia duduk di depan cermin kamar mandi yang retak. Juris menatap bayangannya sendiri, lalu berbisik, "Kalau ini soal nyawa, ambil saja. Aku lelah." Cermin itu bergetar pelan. Dari balik pantulan muncul tangan pucat yang perlahan menembus permukaan kaca. Dingin, lembab. Jari-jari itu menyentuh pipinya, lalu turun ke lehernya. Dina menutup matanya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Utang harus dibayar. Suara itu bergema lagi, kali ini dari segala arah. Tak ada bunga, tak ada tenggat, hanya harga. Tubuh Dina mulai gemetar hebat. Ia mencoba menarik napas, tapi udara di sekitar terasa berat, seperti disedot dari paru-parunya. Cermin itu bergetar semakin keras, hingga akhirnya pecah. Retakannya menyebar ke seluruh dinding seperti akar yang hidup. Saat semuanya berhenti, Dina sudah tak sadarkan diri. Rumah itu sunyi, hanya ada sisa pecahan kaca yang berserakan di lantai, memantulkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Di salah satu pecahan, wajah Rangga tampak tersenyum tenang, sementara bayangan Dina di belakangnya menunduk, seolah sedang berlutut di hadapan sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya, tetangga menemukan pintu rumah terbuka. Di dalam kamar mandi, Dina duduk diam di depan cermin baru yang bersih, menatap pantulan dirinya sendiri. Tapi sesuatu salah, wajah di cermin tersenyum, sementara wajah aslinya tidak. Dan di sudut bawah cermin tertulis samar dengan goresan kuku, "Tunggakan lunas." Malam itu langit di Bekasi seolah menelan cahaya. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya pekat hitam yang terasa terlalu tebal untuk sekadar malam biasa. Dina duduk sendirian di ruang tamu, menatap lembaran kertas lusuh yang ia temukan di bawah kasur suaminya yang sudah mati 3 minggu lalu.
Kertas itu bukan seperti surat hutang biasa. Tak ada logo bank, tak ada tanda tangan rentenir. Hanya coretan hitam di atas kertas kuning, tulisan miring seperti dicakar sesuatu. Perjanjian diterima, kekayaan akan datang dalam 7 hari. Bayaran separuh jiwa peminjam atau penggantinya. Dina menatap tulisan itu lama. Nafasnya berat, dulu ia kira Rangga hanya berhutang pada manusia. Ia tahu suaminya gila harta, ingin cepat kaya, tapi ia tak pernah menyangka kalau Rangga sampai membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan sekarang semua barang di rumah ini, motor baru, lemari besar, bahkan gelang emas di tangannya, mendadak terasa menjijikkan. Karena setiap kilau itu ternyata dibayar dengan nyawa. Sejak surat itu ditemukan, rumahnya berubah. Lampu sering berkedip, bau belerang kadang muncul dari arah dapur. Dan yang paling menakutkan, setiap tengah malam, ada yang mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Pelan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Malam pertama, Dina tak berani membuka pintu. Tapi malam kedua, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Ia berdiri di depan pintu, menempelkan telinga. Tak ada suara selain desiran angin. Namun begitu ia melangkah mundur, terdengar suara berat, rendah, dan seolah datang dari balik tanah. Waktumu tiba, Dina terjatuh. Ia menatap celah bawah pintu dan melihat sesuatu. 2 kaki hitam seperti terbakar, ujungnya retak, seolah tanah itu sendiri yang membentuknya. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar, sampai tiba-tiba semua lampu rumah padam bersamaan. Dalam gelap, suara napas berat terdengar dari ruang tamu, panjang, dalam, dan panas. Keesokan harinya, Dina mencoba pura-pura tidak terjadi apa-apa. Iriti menyapu rumah, menyalakan televisi, membuka jendela lebar-lebar. Tapi bayangan hitam di pojok ruangan selalu bergerak mengikuti arah matanya. Setiap kali ia memalingkan wajah, bayangan itu menghilang. Tapi setiap kali ia menatap ke kaca, sosok itu selalu di belakangnya. Tinggi, kurus, dan memiliki tanduk yang menembus langit-langit. Hari keempat, suara itu datang lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Yang kau nikmati separuh miliknya, berarti separuh jiwamu pun jadi milikku. Dina menutup telinganya, tapi suara itu tak hilang. Ia merasa kulitnya panas, seperti dibakar dari dalam. Tubuhnya mulai mengeluarkan bau aneh, bau darah bercampur besi. Di depan cermin, ia melihat matanya perlahan berubah. Irisnya menjadi merah tua, seolah darah mengisi setiap urat di bola matanya. Ia menjerit, tapi suaranya sendiri terdengar jauh, seperti datang dari dalam sumur. Dalam keputusasaan, ia mencari bantuan. Seorang ustaz datang ke rumah, membaca doa-doa panjang, menaburkan air suci di setiap sudut. Tapi saat air itu menyentuh lantai, uap tipis muncul seperti daging yang tersentuh minyak panas. Ustaz itu berhenti membaca, wajahnya memucat. Bu, ini bukan gangguan biasa. Ini bukan jin. Ini sesuatu yang jauh lebih tua. Dina menggigil. Apa maksudnya? Ustaz menatapnya dalam. Suami ibu bukan berhutang pada manusia, tapi pada yang di bawah tanah. Pada sesuatu yang memberi, tapi tidak pernah benar-benar memberi. Semua yang dia dapat, dia pinjam dari api. Ustaz itu pergi malam itu juga, meninggalkan Dina sendirian. Sejak saat itu, setiap jam 12 malam, suara tawa laki-laki terdengar dari ruang tamu. Suara itu bukan tawa Rangga, tapi seolah ada 10 orang yang tertawa bersamaan. Kema yang melingkar di dalam dinding. Dina tahu waktunya hampir habis, malam ke-7 datang. Dina menyalakan semua lilin di rumah, duduk di tengah ruang tamu, memeluk lutut. Ia sudah menyingkirkan semua benda berharga, emas, pakaian, perabotan. Semua ia bakar di halaman. Jung berpikir mungkin jika ia mengembalikan semua yang didapat, sosok itu akan pergi. Tapi ia salah. Angin dingin masuk lewat celah jendela. Lilin-lilin bergoyang, lalu satu persatu padam. Dalam kegelapan itu terdengar langkah kaki berat. Dug, dug, duk. Tanah di bawahnya bergetar halus. Dari sudut ruangan, muncul sepasang mata merah menyala. Sosok itu tinggi, kulitnya hitam dan berasap, seperti bara yang menyamar jadi manusia. Sudah waktunya. Dina berusaha bicara, tapi lidahnya kelu. Suara itu mendekat. Dia sudah membayar separuhnya, sekarang kau bayar sisanya. Kenapa aku? Dina menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak tahu apa-apa, aku cuma... Karena kau menikmati hasilnya, suara itu memotong.
Rumah ini, perhiasan itu, makanan yang pernah kau makan, semua dibayar dengan darah. Kau hidup dari neraka, dan neraka ingin balasannya. Sosok itu mendekat. Udara menjadi panas. Dinding mulai menghitam, kayu terbakar tanpa api. Dina berlari ke kamar mandi, mengunci pintu, menatap cermin. Tapi dari pantulan, ia tak melihat dirinya sendiri. Yang terlihat hanyalah sosok suaminya, Rangga. Dengan wajah gosong, tersenyum, matanya kosong. "Maaf, Din," katanya pelan. "Aku cuma mau kau ikut. Ku nggak mau sendiri di sana." Pintu kamar mandi bergetar hebat, lalu hancur berantakan. Asap hitam masuk seperti kabut hidup melilit tubuh Dina. Ia berteriak, tapi suaranya berubah serak, retak, dan akhirnya hilang, seperti disedot ke dalam kegelapan. Ketika pagi datang, rumah itu kosong. Semua benda hangus, tapi anehnya tubuh Dina tak ditemukan. Hanya lantai ruang tamu yang menghitam, membentuk jejak dua tubuh. Satu laki-laki, satu perempuan terbaring berdampingan. Orang-orang yang melintas di depan rumah itu bilang, kadang malam-malam terdengar suara bisikan dari dalam. "Yang kau nikmati separuh miliknya, berarti separuh jiwamu pun jadi milikku." Dan setiap kali ada yang nekat mengintip dari jendela, mereka melihat dua sosok berdiri di ruang tamu. Satu terbakar, satu memeluk erat, sama-sama tersenyum, menunggu giliran siapa yang akan berhutang berikutnya. Malam itu udara Bekasi begitu panas, sampai-sampai dinding rumah Dina seperti mengeluarkan napas. Tidak ada angin, hanya hening yang menekan. Dan suara air yang mendidih pelan dari kamar mandi. Dina duduk di lantai. Punggungnya bersandar pada pintu, tubuhnya gemetar. Di dalam kamar mandi, suaminya Rangga masih di sana. Tepatnya tubuhnya. Ia tidak bernyawa lagi. Tapi suara dari dalam tetap ada. Suara gelembung yang pecah perlahan, seperti bisikan dari dasar air. Malam itu bukan malam yang direncanakan. Dina hanya ingin menakut-nakuti suaminya. Menjeramkan air panas ke dalam bak mandi, agar ia sadar dan berhenti memukulnya. Tapi Rangga terus mendekat, terus berteriak, terus menampar. Air panas itu sudah penuh, dan entah bagaimana tangan Dina mendorong. Seketika tubuh Rangga terjatuh. Air memercik ke dinding, dan ruangan dipenuhi suara mendesis. Lalu sunyi, Dina menatap air yang mulai berubah warna. Merah tua yang perlahan menutupi semua gelembung. Dia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia menatap lama tubuh suaminya yang diam di dasar, lalu akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menutup pintu kamar mandi rapat-rapat. Sejak malam itu, Dina tak lagi mandi di sana. Tapi suara itu terus terdengar setiap malam. Suara air yang bergolak, suara seperti seseorang yang masih berusaha bernapas di dalamnya. Awalnya pelan, lama-lama semakin jelas. Kadang terdengar jeritan lirih, kadang hanya suara gluk-gluk, yang panjang dan berat, seperti dari tenggorokan yang dipenuhi air. 3 hari kemudian, air di bak tak pernah bening lagi. Meskipun Dina sudah mengganti dengan air baru, warnanya selalu kembali merah setelah beberapa jam. Bau logam menusuk hidung, dan setiap kali ia mendekat, air itu terasa hangat seolah baru saja digunakan. Pernah suatu malam, ia berani mendekat dan mencoba menarik sumbatan pembuangan agar air mengalir keluar. Tapi begitu air mulai berputar, terdengar suara aneh dari dalam saluran. Suara berat, bergelembung, seperti seseorang yang tertawa di dalam pipa. Air berputar semakin cepat lalu berhenti sendiri. Dari dalam muncul buih yang membentuk pola aneh. 2 mata, 1 mulut. Seolah air itu sedang menatap balik. Dina terjatuh mundur, menabrak dinding. Jui menatap air itu lama, tubuhnya gemetar. Lalu perlahan, dari dalam permukaan air muncul gelembung besar yang pecah, dan di baliknya terdengar suara lirih. "Panas ya, Din?" Dia menutup telinga, menjerit lalu kabur keluar kamar mandi. Tapi suara itu terus mengikuti, terdengar dari saluran air dapur, dari pipa wastafel, bahkan dari dalam teko yang ia panaskan untuk membuat teh. Setiap kali air mendidih, ia mendengar suara yang sama, napas dan bisikan. Hari keempat, Dina tak kuat lagi. Ia memutuhi saluran air dari tangki. Berpikir jika tidak ada air, maka suara itu akan berhenti. Tapi malamnya, dari bak mandi yang sudah kosong, suara itu tetap terdengar. Gurgle, gurgle. Pelan tapi terus-menerus, seperti seseorang yang masih berusaha keluar dari dasar. Ia memberanikan diri masuk. Bak itu kering, tapi dindingnya tetap basah,
dan dari celah-celah porselen air merah menetes sendiri. Dina menatap ke dalam dan di dasar bak terlihat gelembung kecil muncul tanpa alasan. Dia tahu ia harus pergi dari rumah itu, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Lalu sesuatu muncul dari air yang tidak ada itu. Tangan. Kulitnya pucat, mengelupas, ujung jarinya gosong seperti direbus terlalu lama. Tangan itu bergerak lambat menyentuh tepi bak, lalu muncul kepala. Wajah Rangga, matanya terpejam, kulitnya melepuh. Dari mulutnya keluar gelembung dan suara itu lagi. Airnya enak, Din. Hangat. Mau ikut? Dina menjerit, tapi air tiba-tiba menyembur dari keran yang sebelumnya ia patahkan sendiri. Air panas keluar deras menutup tubuh Rangga yang kini setengah naik dari bak. Asap putih memenuhi ruangan. Suara daging yang disiram air mendidih menggema di seluruh kamar mandi. Ia berlari keluar, menutup pintu, menekan gagang dengan tangannya. Tapi dari dalam, terdengar suara sesuatu yang mendorong balik. Denena, airnya tumpah. Bantuin dong. Suara itu setengah berbisik, setengah menggeram. Dina terisak, tubuhnya gemetar hebat. Yum menempelkan telinga ke pintu. Tak ada suara. Tapi begitu ia mundur, terdengar tetesan dari langit-langit. Tik, tik, tik. Ia mendongak. Dari sela-sela ubin, air merah menetes 1-2, lalu semakin banyak. Dina teriak, berlari keluar rumah, tapi bahkan di luar, suara itu masih terdengar dari pipa got. Suara yang sama, jeritan, tertahan oleh air, mendesak untuk keluar. Keesokan paginya tetangga menemukan pintu rumah terbuka. Air panas mengalir dari kamar mandi ke seluruh lantai. Di dalam, bak mandi sudah kosong, tapi di permukaannya tertulis dengan goresan kuku. Giliranmu mandi, Din. Tak ada yang melihat Dina lagi setelah malam itu. Tapi setiap kali hujan deras turun di daerah itu, warga mengaku mendengar suara perempuan menjerit dari saluran air di belakang rumah. Kadang suara itu berkata pelan, airnya belum cukup panas. Hujan turun deras malam itu, menampar genting rumah kecil di ujung gang Bekasi. Dina menatap dari jendela, tubuhnya kaku, matanya kosong. Sudah 2 bulan sejak Rangga mati. 2 bulan sejak rumah itu berhenti jadi tempat tinggal dan berubah jadi kuburan yang bernafas. Setiap malam, Dina masih mendengar suara botol beradu dari ruang tamu. Kadang suara tawa, kadang lagu dangdut yang samar-samar muncul entah dari mana. Tapi ia tahu pasti, tak ada radio yang menyala. Tak ada siapapun di rumah itu, kecuali dirinya sendiri. Dan mungkin seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Hari itu 3 orang datang. Curiga teman lama Rangga, Wawan, Surya, dan Ijul. Wajah mereka keras, kasar, penuh kecurigaan. Mereka datang tanpa permisi, menendang pagar, langsung masuk rumah. Dina menahan napas di dapur saat mendengar langkah-langkah berat itu. Din, kami tahu Rangga masih nyimpen duit di sini. Teriak Wawan sambil menendang meja. Jangan pura-pura nggak tahu. Waktu terakhir kami mabuk bareng. Dia ngomong sendiri, katanya udah nyiapin duit buat bayar utang. Dina muncul dari balik pintu, wajahnya pucat. Rangga nggak ninggalin apa-apa, katanya pelan. Tapi mata mereka tak percaya. Surya tertawa sinis, yakin? Rumah masih utuh, TV masih baru, motor masih di garasi. Jangan-jangan lo udah ngumpetin duitnya ya, Din? Wawan menatap sekeliling lalu meludah ke lantai. Kalau nggak mau kasih baik-baik ya kami cari sendiri. Mereka berpencar, menggeledah setiap ruangan, menendang lemari, membuka laci, bahkan membongkar kasur. Dina hanya bisa berdiri menggenggam jemarinya yang gemetar. Tapi saat mereka semakin lama di dalam rumah itu, sesuatu mulai berubah. Udara jadi berat. Bau arak dan keringat tiba-tiba bercampur dengan sesuatu yang amis. Dari arah dapur terdengar suara botol beradu kling, kling, kling. Padahal semua botol sudah dibuang. Wawan menatap ke arah suara itu. Lo denger nggak? Katanya ke Surya. Tapi Surya sudah membeku di tempat, matanya terpaku ke dinding. Di sana, di antara noda-noda cat yang mengelupas, muncul bayangan. Samar tapi jelas berbentuk manusia. Bayangan itu memegang sesuatu di tangannya. Botol. Rangga? Gumam Surya. Dalam sekejap, botol di tangan bayangan itu menghantam dinding. Suara pecahan kaca bergema keras dan darah. Atau sesuatu yang mirip darah, menyembur dari celah cat. Wawan menjerit, tapi sebelum sempat lari lampu ruang tamu padam. Hanya ada suara langkah kaki yang berat. Disusul tawa serak yang dulu sering mereka dengar setiap kali Rangga mabuk. Lanjutkan pestanya. Suara itu bergetar di udara.
Surya berlari ke arah pintu, tapi pintu terkunci dari dalam. Ijul mencoba memecahkan jendela, tapi kaca itu seolah hidup. Ia memukul sekali, lalu tangannya seperti tersedot. Dagingnya menempel di permukaan. Joya menjerit, menarik paksa, tapi kulit tangannya terkelupas seluruhnya. Wawan berlari mendekat, mencoba membantu, tapi langkahnya berhenti ketika ia melihat sesuatu keluar dari dapur. Sosok Rangga atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya gosong, bajunya basah seperti baru direndam. Matanya bolong tapi senyumnya lebar, kaku, dan terlalu lama untuk jadi manusia. Mana teman-temanku? Suaranya parau. Pesta belum selesai, Wawan. Wawan menjerit dan memukulnya dengan kursi. Tapi benda itu tembus, seolah udara. Namun ketika kursi itu melewati tubuh Rangga, kursinya terbakar sendiri, menyisakan abu. Dalam sekejap api menyambar karpet, lalu mati lagi tanpa meninggalkan bekas. Semua terjadi begitu cepat, seperti rumah itu bernapas dengan marah. Dina hanya bisa menatap dari sudut ruangan. Dia ingin menolong, tapi tubuhnya membeku. Ketakutannya terlalu dalam. Suara langkah suaminya terdengar berat, seperti menyeret sesuatu dari dunia lain. Surya, yang tadi berdiri di dekat pintu, tiba-tiba menjerit. Dari perutnya menetes darah, dan di tangannya ada pecahan botol, tapi bukan dia yang memegangnya. Jari-jari lain hitam panjang muncul dari balik punggungnya, menancapkan pecahan itu lebih dalam. Ia jatuh menggeliat lalu diam. Ijul berlari ke kamar mandi, tapi air di bak mandi tiba-tiba menyembur keluar, menyeretnya masuk. Suaranya tenggelam dalam air mendidih. Dina menutup telinganya, menjerit, tapi tawa Rangga semakin keras. Dulu mereka minum dari botolku, sekarang giliran aku minum dari mereka. Wawan, satu-satunya yang tersisa, tersungkur di depan tubuh yang sudah gosong itu. Rangga, maaf bro, gue cuma mau bagi sedikit. Gue gak tahu lu bakal marah. Sosok itu menunduk menatapnya lama. Aku gak marah, Wan, aku cuma haus. Lalu kepala Wawan ditarik ke dada Rangga, menembus kulit hitam itu, dan hilang. Tak ada darah, hanya suara sedotan panjang seperti seseorang meneguh arak. Setelah itu hening Dina memejamkan mata. Mr. Fincher sebenarnya sudah berayu. Tapi suara langkah itu berbalik ke arahnya. Kau lihat kan, Din? Suara Rangga terdengar lembut, nyaris hangat. Mereka yang hutang sudah bayar, tapi engkau... Dina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak ikut. Aku cuma... Tapi engkau juga pernah meneguk dari botol itu. Suaranya lebih pelan, lebih tajam. Ingat malam pertama aku pulang bawa uang banyak? Kau tertawa, kau minum bersamaku. Kau bilang hidup akhirnya berubah. Dina terdiam, ya ingat. Malam itu si ikut menegur sedikit, hanya untuk midwarinya. Satu teguk saja. Tapi malam itu juga pertama kalinya ia merasa jantungnya berdebar aneh. Dan malam itu juga, Rangga menatapnya dengan mata merah seperti bara. Satu teguk, satu utang. Rangga mengulurkan tangan. Sekarang waktunya pesta terakhir. Dina berlari ke arah pintu. Tapi pintu kini tertutup sendiri, seolah dinding menelannya. Dari balik tembok muncul suara tawa puluhan orang. Tawa teman-teman lama Rangga, tawa laki-laki yang sudah mati. Lalu di ruang tamu, meja makan berubah. Piring, gelas, dan botol arak muncul satu persatu. Di kursi, bayangan-bayangan duduk diam. Rangga duduk di ujung meja. Duduklah, Din. Jangan bikin malu tuan rumah. Dina berdiri kaku, air mata menetes tanpa sadar. Suara tawa semakin keras, dan setiap kali ia menoleh, wajah-wajah teman suaminya muncul di sekitar meja. Mereka semua gosong, berdarah, tapi tersenyum. Gelas di depannya terisi cairan hitam pekat. Rangga mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk utang yang sudah dibayar, serunya. Semua bayangan ikut bersorak, gelas beradu, suara logam dan kaca menggema. Dina menutup mata, berharap semua ini mimpi. Tapi ketika ia membukanya lagi, ia sudah duduk di kursi, tangannya menggenggam gelas yang sama. Dan di dasar gelas itu sesuatu bergerak, mata kecil berkedip. Minumlah, bisik Rangga di telinganya. Biar kita tak berpisah lagi. Dina menjerit dan menjatuhkan gelas itu. Tapi cairan hitamnya memercik ke wajahnya, panas, seperti minyak mendidih. Iu terjatuh ke lantai, menggeliat. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap. Rangga berdiri, mendekat, lalu berbisik pelan di telinganya yang hampir hangus. Pestanya baru dimulai. Ketika pagi datang, rumah itu sepi. Polisi menemukan 5 mayat di dalam. 3 laki-laki gosong,
Satu perempuan dengan wajah hitam melepuh, dan satu lagi tak dikenali. Tubuhnya tinggal setengah. Tapi yang paling aneh, di meja ruang tamu masih ada 4 gelas arak yang penuh, dan di dinding tertulis dengan arang, "Utang sudah dibayar." Tapi pestanya tak akan pernah selesai. Sejak itu, setiap malam hujan, warga sekitar mengaku mendengar suara tawa dan denting gelas dari arah rumah itu. Dan jika ada yang berani mendekat, di balik jendela terlihat siluet sepasang suami istri, duduk berhadapan, mengangkat gelas yang sama, menunggu tamu berikutnya yang mau ikut berpesta.